Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1B akan mempresentasikan tugas proyek kami yang berjudul Implementasi QU Array dalam antrian pelanggan food court Alur, yang beranggotakan yang pertama ada ketua Rifki Abdullah Wicaksana dengan NIM 2018104 dengan dua anggota yaitu Afina Cinta Putri Amanda 2018070 dan Aldina Wulan Anggraini dengan NIM 2018105. Baiklah, di sini ada 5 pembahasan, yaitu yang pertama spesifikasi tema, yang kedua cerita ringkas kejadian berdasarkan observasi, yang ketiga variabel dan detail, yang keempat implementasi struk, yang kelima penjelasan dan demo program. QU pada struktur data merupakan sebuah aturan antrian dari sekumpulan data yang proses dilakukan pada ujung yang disebut sisi belakang dan dihapus melalui sisi depan atau FIFO. Nah, FIFO itu elemen pertama yang masuk QU akan meninggalkan QU pertama juga, dan penambahan atau di belakang rear dan penghapusan atau di depan front. Baiklah, kita masuk ke dalam QU array. Di sini ada front dan rear, di mana ketika kita ingin menambahkan data, maka ada di elemen terakhir. Dan jika kita menghapus, maka berada di elemen pertama. Pada food court terdapat banyak gerai makanan yang setiap gerainya memiliki loket pembayaran, sehingga setiap gerai memiliki antrian yang berbeda. Pelanggan yang datang ke food court akan memesan menu makanan dengan cara mendatangi dan mengantri pada gerai makanan yang diinginkan. Antrian ini memiliki banyak gerai, yang tidak hanya terdapat satu antrian saja. Antrian tersebut menggunakan konsep FIFO atau first in, first out, di mana yang memesan terlebih dahulu akan mendapatkan pesanannya terlebih dahulu, sehingga akan keluar terlebih dahulu dari antrian. Oke, di sini terdapat gambar suatu antrian. Kita misalkan di sini sebagai gerai 1 dan di sini sebagai gerai 2. Lalu pelanggan akan menuju dan mengantri ke gerai sesuai dengan makanan yang akan dibeli atau akan dipilih. Oke, langsung saja ke video observasinya. Alur merupakan salah satu food court yang berada di daerah Wonosobo, Jawa Tengah. Di food court Alur, terdapat 13 gerai makanan yang menawarkan berbagai macam masakan yang berbeda-beda. Setiap gerai makanan memiliki loket pembayaran masing-masing, sehingga pada saat pelanggan memesan menu di gerai A, maka akan melakukan pembayaran di gerai A juga. Pelanggan yang datang akan menuju ke gerai dan langsung mengantri untuk memesan makanan yang diinginkan dan akan mendapatkan nomor antrian. Pelanggan yang pertama mengantri akan dilayani terlebih dahulu dan setelah mendapatkan pesanannya dianggap telah keluar dari antrian. Baik, untuk selanjutnya ada variabel dan detail. Pada variabel dan detail terdapat beberapa operasi yang menggambarkan karakteristik dari queue. Yang pertama adalah is empty, lalu ada is full, enqueue, dan the queue. Is empty digunakan untuk mengecek apakah queue kosong atau tidak. Pada is full digunakan untuk mengecek apakah queue sudah penuh atau belum. Enqueue digunakan untuk memasukkan sebuah elemen ke dalam queue tail dan head mula-mula bernilai 0. Dan the queue digunakan untuk mengambil sebuah elemen dari queue. Hal ini dilakukan dengan cara memindahkan posisi head satu langkah ke belakang. Pada implementasi struct-nya, di sini ada dua struct, yaitu struct pesanan dan antrean. Pada struct pesanan terdapat kode yang merupakan kode antrean, nama pelanggan, menu dengan array 3 karena ada 3 menu di tiap toko, lalu ada bayar untuk input pembayaran dan kembali. Lalu di struk antrian terdapat data maksimal 10 karena di define-nya adalah nmax sama dengan nmax di define 10. Lalu ada tail di sini. Baik, untuk lebih jelasnya kami akan menjelaskan programnya dan melakukan demo program. Yuk. Oke, langsung saja ke codingannya. Pada kali ini saya hanya akan menjelaskan komponen penting dari codingan implementasi queue array dalam antrian pelanggan food court Alur. Di sini terdapat dua struct, yaitu struct pesanan dan struct antrian. Struct pesanan isinya kode nama menu dengan array maksimal 3 karena ada 3 menu di setiap
toko atau gerainya, kemudian ada bayar dan juga kembali. Ada juga strak antrian yang isinya data dengan array nmax, yaitu maksimal 10 antrian dan sudah ditetapkan di sini. Kemudian ada juga entail. Lalu ada bool is full yang digunakan untuk mengecek suatu antrian apakah antrian tersebut sudah penuh atau belum. Kemudian ada is empty yang digunakan untuk mengecek suatu antrian apakah antrian tersebut kosong atau tidak. Ada juga void and queue yang digunakan dalam proses penambahan suatu antrian. Dan dequeue yang digunakan untuk penghapusan atau pengeluaran suatu antrian. Kemudian di sini ada cetak antrian yang digunakan untuk mencetak antrian dari setiap gerai. Yang akan ditampilkan adalah nomor antrian, kode, dan juga nama. Nomor antrian dan kode di sini didapatkan dari urutan antrian yang sudah diinputkan. Oke, langsung ke cetak data. Karena ada 3 gerai, jadi ada 3 proses untuk mencetak data di setiap gerainya, yaitu ada cetak data say, lalu ada cetak data desa, dan juga cetak data wafel. Nah, cetak data di sini sama seperti fungsi dari searching. Apabila kita memasukkan nama dan apabila ketemu, maka akan menampilkan tampilan seperti ini, yaitu seperti tampilan struk atau nota pembayaran. Dan yang akan ditampilkan adalah kode antrian sesuai dengan antrian pelanggan, nama sesuai dengan nama, kemudian ada nama pesanan. Nah, di nama pesanan di sini sudah ditetapkan ada 3 menu, yaitu Seisapi standar, Seisapi middle, dan Seisapi premium dengan harga masing-masing harganya berbeda. Kemudian akan menampilkan total didapatkan dari harga dari setiap menu yang dipilih dan juga jumlahnya berapa. Misalnya membeli Seisapi standar dengan harga 20.000 dan jumlahnya 2, sehingga 20.000 di sini akan dikalikan dengan 2, jadi 40.000. Kemudian ada juga bayar, yang bayar ini merupakan inputan user. Kemudian ada kembalian. Nah, kembalian di sini didapatkan dari jumlah bayar dikurangi dengan total. Terus apabila data atau nama yang dicari tidak ketemu, maka akan menampilkan data dengan nama siapa tidak ditemukan. Di sini ada yang pertama, yaitu tampilan awalnya. Di sini ada tampilan menu yang menawarkan 3 gerai. Di sini kita akan disuruh memasukkan pilihan. Misalkan saya akan memilih opsi 1, maka kita akan masuk ke Sweetcase 1. Misalkan saya ingin memilih opsi 1, yaitu input pelanggan, maka akan masuk ke dalam daftar menu yang menawarkan 3 jenis dari Seisapi Raja. Misalkan saya akan memilih menu yang nomor 1, yaitu Seisapi standar. Maka setelah memasukkan pilihan menu, kita akan masuk ke banyaknya pesanan. Dari banyaknya pesanan ini, misalkan saya memesan 2 sapi standar, yaitu dengan harga 20.000. Maka di total akan masuk input menu 2 dikali 20.000 yang menghasilkan total harga yaitu 40.000. Nah, maka prosesnya hanya dilakukan pada input menu yang pertama. Maka data yang lain akan 0 karena tidak dipilih atau tidak diproses. Setelah itu, kita akan disuruh memasukkan nama pelanggan. Di sini misal saya memasukkan nama saya, yaitu Aldina Wulandanggraini, dengan total harga 40.000. Setelah itu, kita akan memasukkan jumlah pembayaran. Setelah itu, kita akan masuk ke jumlah pembayaran. Misalkan saya tadi membeli Seisapi standar dengan jumlah 2 dengan harga totalnya 40.000, maka jumlah pembayaran yang saya masukkan adalah 40.000. Jika saya memasukkan jumlah pembayaran lebih dari harga totalnya, maka diproses program, yaitu input bayar dikurangi total harga. Namun jika saya membayar harga pembayarannya kurang dari total harga, maka program akan memproses jumlah pembayaran kurang dan akan memunculkan ingin input kembali. Jika ya, maka akan masuk ke program untuk memasukkan jumlah bayar. Namun jika kita menginputkan N, maka pemesanan dibatalkan.
Selanjutnya, setelah proses tersebut dijalankan, maka antrian tersebut akan masuk ke suite case 4, yaitu di bagian antrian menu. Maka kita akan masuk ke case 4 dengan melihat semua antrian. Setelah itu, akan muncul dari jumlah antrian pada tampilan menu utama. Karena kita memilih Sei Sapi Raja, maka antrian tersebut masuk ke dalam antrian Sei Sapi Raja. Mungkin cukup sekian dari saya, maka selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan mendemokan programnya. Yang pertama adalah tampilan utamanya. Di tampilan utama terdapat nama gerai dan jumlah antriannya di sini. Oke, dan di sini ada pilihan menu dari beberapa gerai. Kita cek, bisa kita masukkan Sei Sapi Raja di sini. Kita coba input. Nah, di sini akan tampil tulisan antrian sedang penuh. Dikarenakan antriannya ada 10, yaitu karena 10 itu adalah batas antrian, batas maksimal antriannya 10. Oke, kita coba, berarti kita selesai. Antrian dengan kode 1 telah dilayani. Kita cek lagi di sini. Ya benar, antriannya tinggal 9 dan tadi kode 1 sudah keluar dari antrian. Maka itu kita coba input satu pelanggan. Masukkan namanya adalah Ahmad. Oke, 40.000. Saat kita memasukkannya kurang dari 40.000, maka akan muncul jumlah pembayaran kurang 2.000. Nah, jika kita menginputkan N di sini, maka pemproses transaksi akan dibatalkan. Namun jika Y di sini akan meminta untuk menginputkan jumlah pembayaran kembali. Kita bayar 50.000 ya. Nah, pemesanan berhasil. Kita cek di sini Ahmad Idris ada di antrian ke-10 dengan kode antriannya adalah 11. Oke, kita cek data ya. Kita cek data tadi Ahmad Idris. Cek data ini adalah implementasi dari searching. Di sini Ahmad Idris memesan Sei Sapi standar dan total bayarnya adalah 40.000, bayarnya 50.000, kembali 10.000. Oke. Sebenarnya untuk menu yang lain juga sama. Di sini ada masakan desa. Kita cek masakan desa. Kita input pelanggan ya. Kita coba di masakan desa. Kita kasih nama Hai 30.000. Lalu kita masukkan 50.000. Oke, pemesanan berhasil. Kita cek antriannya. Di sini Hai ada di antrian 5 dengan kodenya 5. Dan di menu awal, maka yang tadinya di sini masakan desa 4 akan menambah jadi 5 gitu, sesuai dengan apa yang ada di sana. Oke, untuk lihat untuk waffle juga sama seperti itu. Kita coba cek aja karena saya tadi sudah menginputkan data di waffle. Kita coba Baskara Putra. Nah, di sini ada datanya ya. Oke, kalau kita masukin yang salah, misal namanya adalah Tantri gitu, data dengan nama Tantri tidak ditemukan. Oke, kita kembali ke menu. Nah, data-data tadi ini jika sudah selesai maka akan masuk ke dalam txt ini. Contohnya adalah ini. Kita di Ahmad Idris dengan kode antrian 11. Ahmad Idris, ini adalah menu pertamanya, dia pesan 2, menu kedua dia tidak pesan, menu ketiga tidak pesan. Ini adalah jumlah bayarnya 50.000 dan kembaliannya adalah 10.000. Mungkin sekian untuk demo program bisa saya sampaikan. Demikian hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Bagi yang ingin mencoba programnya, bisa klik link di deskripsi box, dan bila ada kritikan atau saran yang membangun, dapat dituliskan di kolom komentar ya. Kami selaku kelompok 1B memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan bagi Bapak dan teman-teman sekalian. Dengan ini, presentasi saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.